Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji Chi-square dan uji eksak Fisher menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Melitan Sidaputar dengan NIM 102025 Ibu dosen Ibu Marida Simbolon, SKM MKes. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Analisis data kategorik merupakan bagian penting dalam biostatistik yang berfokus pada teknik statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel kesehatan yang berbentuk kategori. Dalam era pelayanan kesehatan berbasis bukti atau evidence-based healthcare, metode ini menjadi instrumen krusial bagi praktisi rekam medis dan kesehatan masyarakat untuk membuktikan fenomena nyata di lapangan, seperti hubungan kebiasaan merokok dengan penyakit hipertensi. Kehadiran uji ini juga menjadi solusi ilmiah utama jika peneliti menghadapi data hasil survei yang tidak berdistribusi normal, sehingga menjadikan kesimpulan klinis tidak dapat dilakukan secara valid, objektif, dan juga akurat. Uji Chi-square. Apa sih itu uji Chi-square? Nah, uji Chi-square adalah salah satu metode uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan ada tidaknya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang berskala kategori. Secara operasional, pengertian uji ini merujuk pada teknik pengujian hipotesis terhadap data kualitatif yang dihitung berdasarkan frekuensi ataupun jumlah kejadian pada tiap kelompok data, bukan berupa angka kontinu. Keunggulan utama dari metode Chi-square terletak pada prosedurnya yang relatif mudah diaplikasikan serta sifatnya yang bebas distribusi, sehingga peneliti tidak perlu memenuhi syarat asumsi normalitas data sebelum melakukan pengujian. Karakteristik data Chi-square. Yang pertama, tipe variabelnya. Kedua variabel yang dihubungkan harus memiliki skala data berbentuk kategorik ataupun kualitatif. Yang kedua, bentuk data lapangan. Nah, data dihitung dalam bentuk frekuensi ataupun jumlah kejadian pada tiap kelompok. Yang ketiga, tabel kontingensi. Nah, di mana data disusun berdasarkan klasifikasi silang ke dalam tabel 2 dimensi, baik tabel 2x2 maupun R kali C. Yang yang keempat ataupun yang terakhir, fleksibilitas model, yang dimana jumlah baris ataupun R dan kolom yang biasa disebut dengan C disesuaikan langsung dengan banyaknya kategori dari tiap variabel. Prinsip kerja uji Chi-square. Konsep deviasinya yang dimana mengukur seberapa jauh nilai data aktual lapangan menyimpang dari nilai teoritis yang diharapkan. Yang kedua, frekuensi observasinya yang dilambangkan dengan FO adalah nilai frekuensi nyata yang didapatkan langsung dari hasil pengumpulan data sampel. Yang ketiga, frekuensi harapan ataupun FE adalah nilai ideal yang diharapkan muncul apabila asumsi hipotesis 0 ataupun H0 benar-benar terjadi. Dan yang keempat, tolak ukur, yang dimana semakin besar selisih antara data aktual, yaitu FO, dan data harapan, yaitu FE, maka nilai Chi-square semakin besar dan H0 ditolak. Langkah uji Chi-square di aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS, masuk tab variabel view, isi nama variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel jumlah frekuensi. Langkah yang kedua, isi bagian label sesuai nama lengkap masing-masing variabel penelitian. Langkah yang ketiga, setelah kolom desimal menjadi 0 untuk semua variabel, dan atur kolom measure ataupun kategorik menjadi nominal atau ordinal, frekuensi menjadi square. Langkah yang keempat, pada kolom values, isi kode penomoran untuk mendefinisikan kategori masing-masing variabel. Langkah yang kelima, pindah ke tab data view, entry kode kombinasi kelompok beserta angka frekuensinya. Langkah yang keenam, aktifkan pembobotan data melalui menu data, lalu klik Weight Cases, lalu klik centang Weight Cases by, lalu masukkan variabel frekuensi ke kotak frekuensi variabel, lalu klik OK. Langkah yang ketujuh, jalankan analisis melalui menu yaitu Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Cross Tabs, lalu langkah yang keempat, masukkan variabel bebas ke kotak ataupun row S, variabel terikat ke kotak kolom ataupun S, klik tombol statistik, lalu centang Chi-square, lalu klik Continue, lalu klik OK. Cara membaca output Chi-square. Fokus yang utamanya adalah perhatikanlah tabel output bernama Chi-square test. Lalu, lihat baris acuannya. Baca nilai statistik pada baris
teratas, yaitu percent chi-square. Lalu pengambilan keputusan, lihat kolom assume sig two-sided. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang dimana artinya ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Selanjutnya, uji exact feature. Uji exact feature adalah salah satu metode uji statistik numerimetrik yang dirancang khusus untuk menganalisis dan menentukan ada tidaknya hubungan ataupun perbedaan yang signifikan antara dua variabel berskala kategorik pada kondisi sampel kecil. Secara operasional, pengertian uji ini merujuk pada teknik pengujian hipotesis yang menghitung nilai peluang ataupun probabilitas eksak secara langsung dari kombinasi data di setiap sel, bukan berdasarkan nilai pendekatan kurva ataupun distribusi asimptotik seperti pada uji chi-square. Keunggulan utama dari metode exact feature terletak pada tingkat akurasi dan ketepatannya yang sangat tinggi ketika mengolah data kualitatif dengan frekuensi rendah, sehingga peneliti tetap dapat menarik kesimpulan statistik yang valid dan bebas dari bias kesalahan asumsi meskipun jumlah subjek penelitian yang tersedia di lapangan sangat terbatas ataupun langka. Syarat penggunaan exact feature. Yang pertama, keterbatasan ukuran tabel, yang dimana hanya dapat digunakan secara optimal pada tabel kontingensi berukuran 2x2. Yang kedua, aturan pelanggaran chi-square, yang dimana digunakan jika ditemukan sel yang memiliki nilai harapan ataupun expected count ataupun FE kurang dari 5. Nah, ada juga batas toleransi, yang dimana chi-square tidak valid dipakai jika jumlah sel yang dimiliki FE kurang dari 5 tersebut melebihi 20% dari total sel dalam tabel. Prinsip kerja exact feature. Yang pertama, probabilitas eksaks, di mana menghitung nilai peluang eksaks secara langsung dari data, bukan melalui pendekatan kurva normal ataupun nilai asimptotik. Yang kedua, bebas nilai harapan, yang dimana perhitungannya tidak bergantung pada asumsi frekuensi harapan ataupun FE. Yang ketiga, akurasi tinggi, sangat akurat untuk penelitian klinis, laboratorium, rekam medis yang memiliki keterbatasan jumlah subjek ataupun sampel langka. Rumus exact feature. Struktur kode sel tabelnya 2x2, baris pertama, sel A dan sel B total barisnya sama dengan A tambah B. Baris kedua, sel C dan sel D total barisnya sama dengan C tambah D. Rumus probabilitas exact feature, P sama dengan A tambah B faktorial, kali C tambah D faktorial, kali A tambah C faktorial, kali B tambah D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan juga D faktorial. Langkah uji exact feature menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, masuk variabel view, lalu buat variabel baris, kolom, dan juga frekuensi, skala data nominal ataupun ordinal. Langkah yang kedua, isi value labels kode 1 dan 2 untuk mendefinisikan masing-masing kategori variabel pada tabel 2x2. Langkah yang ketiga, masuk data view, entry 4 baris kode kombinasi kelompok beserta jumlah frekuensinya. Langkah yang keempat, jalankan pembobotan dengan klik menu data, lalu klik Work Cases, lalu klik masukkan variabel frekuensi ke kotak frekuensi variabel, lalu klik OK. Langkah yang kelima, jalankan perintah analisis dengan klik menu atas, yaitu Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Cross Tabs. Langkah yang keenam, masukkan variabel baris ke kotak ataupun row, dan variabel kolam ke kotak kolom. Langkah yang ketujuh, klik tombol exact yang terletak di pojok kanan atas jendela crosstab. Langkah yang ke-8, ubah pilihan bawaan yang semula asimptotik only menjadi pilihan exact, lalu klik tombol continue. Cara membaca output exact feature. Pada jendela output SPSS, temukanlah tabel bernama chi-square test. Fokus barisnya, cari baris khusus bertuliskan feature exact test, lalu baca angka pada kolom excess, sig two-sided. Yang ketiga, keputusan ujinya, jika nilai x-axis kurang dari 0,5, maka hipotesis 0 ataupun H0 ditolak, yang berarti hubungan kedua variabel kategorik bersampel kecil tersebut dinyatakan signifikan. Setelah dari materi, kita akan membahas latihan soal. Seorang mahasiswa MIK ingin menguji hubungan antara status akreditasi rumah sakit, kategorinya paripurna, utama, dan juga madya, dengan tingkat kepuasan pasien, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas.
Berdasarkan karakteristik data tersebut, uji statistik non-parametrik manakah yang tepat digunakan? A. Uji regresi linear sederhana. B. Uji korelasi persen. C. Uji chi-square ataupun chi-kuadrat. D. Uji korelasi Spearman rank. E. Uji t-sample independent. Jawabannya adalah C, yaitu uji chi-square ataupun uji chi-kuadrat, yang dimana pembahasannya kedua variabel sama-sama memiliki skala data kategorik ataupun berbentuk kelompok dan juga kualitatif. Sesuai teori, uji bivariat non-parametrik yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel kategorik adalah uji chi-square. Uji chi-square bekerja dengan mengukur deviasi atau penyimpanan data. Dalam istilah statistik, disebut apakah nilai ideal yang diharapkan muncul pada setiap sel tabel apabila asumsi hipotesis 0 ataupun hal benar-benar terjadi. A. Frekuensi observasi yaitu FO. B. Frekuensi harapan yaitu FE. C. Derajat kebebasan yaitu DF. D. Koefisien determinasi yaitu R kuadrat. E. Probabilitas exact Fisher ataupun P. Jawabannya adalah B, yaitu frekuensi harapan ataupun FE, yang dimana pembahasannya nilai real dari lapangan disebut frekuensi observasi ataupun FO, sedangkan nilai ideal teoritis yang dihitung secara matematis dengan asumsi H0 benar disebut frekuensi harapan ataupun expected frequency ataupun FE. Latihan soal yang ketiga, seorang peneliti melakukan riset rekam medis bersampel kecil menggunakan tabel kontingensi 2x2. Saat membaca output SPSS, ditemukan bahwa ada sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 5 ataupun FE kurang dari 5, melebihi 20%, sehingga uji chi-square tidak valid. Uji statistik apakah yang bertindak sebagai alternatif mutlaknya? A. Uji T berpasangan. B. Uji Like-Hillet ratio. C. Uji linear by linear association. D. Uji exact feature. E. Uji regresi berganda. Jawabannya adalah uji exact feature. Pembahasannya, jika asumsi nilai harapan minimal FE lebih besar dari 5 pada tabel kontingensi 2x2 dilanggar karena ukuran sampel kecil ataupun langka, maka alternatif mutlak penggunaan chi-square adalah penggantian chi-square adalah uji exact feature. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung slide. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.